penolakan RDP dan Kopsus Jilid 2 lanjut. Sikap pernyataan ini jantung Papua itu Wamena. Tempat bersejarah Tugu Papua itu ada di Wamena. Bukan Papua Barat, bukan Papua. Dan besok pertemuan NRP DPRP provinsi itu, kami tokoh NKRI, kepala suku, orang, anak, cucu Pepera, pegunungan jantung Papua, pegunungan tengah Wamena, kami tidak akan ikut. Dan kami sudah buat pernyataan sikap bahwa kami menerima Kopsus Jilid 2 terkait tanggal 1 Desember KNPB DAP orang tidak bertanggung jawab kegiatan Papua Merdeka tanggal 1 Desember. Kami tokoh kepala suku secara tegas kami tolak dan kami sepenuhnya serahkan TNI Polri. Saya himbauan kepada masyarakat jangan ikut terpengaruh, jangan ikut provokasi hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Kami ini mau baik dengan siapa lagi? Ya, inilah NKRI harga mati. Saya SP Koibur, juru bicara Kangkain Perkara Pihak KKB, dalam hal ini mengutuk keras saudara Victor Yaimo yang juga adalah juru bicara KNPB. Adat menyalahkan saudara. Bila perlu saudara ditangkap. Saat kami berbicara ini saudara dikejar dan ditangkap oleh polisi. Pertama, menyangkut pernyataan-pernyataan yang saudara keluarkan itu adalah bagian daripada penghasutan. Menghasut orang-orang Papua untuk tidak lagi kenal saudaranya yang lain, tapi akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan kerukunan untuk kedamaian, terciptanya suasana yang aman tentram di daerah, tetapi terus-menerus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan situasi dan kondisi yang kondusif. Untuk itulah saudara, kami himbau, bila perlu kau dikejar untuk ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari KKB mendukung sepenuhnya Bapak Paulus Waterpauw. Sekali lagi, kami dukung sepenuhnya Bapak Paulus Waterpauw sebagai Kapolda Papua. Beliau adalah anak Papua yang adalah juga notabene jempolan Republik Indonesia. Kenapa saudara tidak rasa bangga? Kita punya anak Papua kalau dijempol untuk menduduki jabatan tertinggi di Papua ini. Yang kita mintakan hal itu. Yang kita perlukan kan hal itu. Kenapa saudara terlalu banyak mengatakan bahwa bila perlu saudara atau Bapak Paulus Waterpauw itu dikutuk? Tidak akan dikutuk. Justru dia menjaga keamanan, ketenangan, ketentraman masyarakat Papua. Sekali lagi, beliau yang tepat melaksanakan tugas-tugas keamanan. Tapi Bapak atau saudara Victor, kau mengganggu keamanan dan ketentraman di Papua. Kami anjurkan kepada pihak berwajib untuk menangkap saudara. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Max Abner Ohe, Ketua Barisan Merah Putih dan Wakil Ketua Presidium Putra Putri Pejuang Pepera. Saya anak dari Bapak Ramses Ohe, tokoh pejuang Pepera. Saya sungguh prihatin dengan keadaan Papua saat ini. Banyak negara asing yang punya kepentingan untuk mendapatkan Papua karena kekayaan serta keindahannya dengan cara membujuk dan merayu orang Papua untuk menyuarakan dan memberikan janji kemerdekaan. Sesungguhnya janji-janji palsu 1 Desember disebut Hari Kemerdekaan Bangsa Papua.
Sadarlah saudara-saudaraku, itu semua bohong, palsu, dan tidak benar. Karena saya anak dari toko Pepera, ingin menyampaikan dan menghimbau kepada saudara-saudara semua, Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat para leluhur. Itu sudah final, dan kita sebagai generasi penerus Papua harus menjaga dan mencintai. Jangan mudah diperalat, diprovokasi oleh asing dengan janji-janji yang manis. Jangan ada lagi permusuhan antara sesama anak bangsa. Kita orang Papua harus mengakui bahwa Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Mari kita bersama bergandeng tangan menjaga Papua, membangun Papua dalam bingkai NKRI. Saya Gerboris Okwale, Kepala Suku Komoro dan Direktur Lembaga Adat Musyawarah Adat Suku Komoro. Saya pertegaskan kepada kau Victor Wemo. Victor Wemo, saya pertegaskan sama kau bahwa kau ini pengkhianat bangsa. Ya, kau pengkhianat bangsa dan kau memprovokasi rakyat di Papua. Saya ingatkan kau berhenti dan saya kutuk kau mati. Ya, awas. Jangan kau sebut nama Paulus Waterpauw dengan sia-sia. Paulus Waterpauw adalah anak bangsa negeri Republik Indonesia dan negeri Papua. Ya, saya ingatkan kau, itu kau salah besar dan saya kutuk kau mati cepat. Karena kau pengkhianat, kau adalah penfitnah. Saya ingatkan kau, saya kutuk kau mati cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tegaskan kepada TNI Polri, tangkap dia, hukum dia. Sesuai fitnah dalam medsos, saya menanggapi dengan tegas. Dan saya kutuk kau mati cepat. Awas kau, hati-hati bicara. Nama saya Liborius Peiku, Kepala Suku Tam Arijo dan anggota Dewan Adat Kabupaten Mapi. Kami mendengar bahwa ada pelecehan nama baik Bapak Kapolda. Menurut kami, masyarakat Mapi, khusus Papua Selatan ini, kami melihat dengan jelas bahwa kepemimpinan Bapak sebagai Kapolda belum pernah ada hal-hal yang kurang baik di dalam kepemimpinan Bapak. Oleh sebab itu, saya sebagai tokoh adat dari Kabupaten Mapi, saya mau menyampaikan kepada Bapak Kapolda, Bapak Paulus Waterpauw, kepada Bapak lanjut terus kepemimpinan Bapak sebagai Kapolda Papua. Hal-hal yang menyangkut pelecehan dan lain-lain itu segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, hanya mau melakukan hasutan kepada masyarakat umum. Setelah itu mereka sendiri akan menghindar. Oleh sebab itu kami masyarakat Papua Selatan tidak akan pernah mendukung hal seperti itu. Untuk yang terakhir saya bilang, kami wilayah Papua Selatan, kami cinta damai dan kami akan bangun kedamaian itu selamanya untuk kami Papua Selatan. Lalu untuk mereka yang melakukan, terutama Victor Yemu, Bapak tolong tindak dia tegas secara khusus, secara pribadi dia. Jangan Bapak libatkan yang lain-lain. Karena yang lain jangan sampai hanya ikut-ikutan karena pengaruhnya oknum tertentu ini. Itu yang kami bisa harapkan. Nama saya Ondofolo Yakob Fiobetau, Wakil Ketua Dewan Adat Suku Sentani, mengutuk keras pernyataan Saudara Victor Yemu terhadap Bapak Kapolda Papua, Bapak Paulus Waterpauw. Saya ingin sampaikan kepada Saudara Victor Yemu, hentikan pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang tidak bertanggung jawab terhadap Bapak Kapolda Papua. Jangan coba-coba memprovokasi masyarakat. Jangan membuat kegiatan-kegiatan atas nama KNPB di atas wilayah hukum adat kami. Karena kami tidak terima dan kami tidak mengakui
KNPB sebagai organisasi di atas tanah Papua. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Kapolda, jangan takut, tindak tegas setiap orang yang mencoba merongrong negara kesatuan Republik Indonesia dengan membuat kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan.